اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من المسلمين ثم جهلنا وارزقنا تلاوته من الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين. اللهم امين يا رب العالمين. وبعد قال syarahan yang ke-26. Kedua, hijab atau tabir yang melindungi kamu itu tidak akan terbuka sekiranya kamu tidak keluar dari makhluk dan membebaskan hati kamu dari makhluk dalam semua keadaan dan kedudukan hidup. Hijab itu juga tidak akan terbuka sekiranya hawa nafsu kamu tidak hancur lebur, dan begitu juga tujuan dan kerinduan kamu kepada makhluk dan kepada dunia dan kepada akhirat. Kamu hendaklah menjadi seperti bekas yang berlubang di mana tidak ada air yang tinggal di dalam. Hati kamu hendaklah kosong dari yang lain dan dipenuhi oleh Allah semata-mata. Maka kamu akan jadi penjaga pintu hati kamu, dan kamu diberi pedang tauhid dan kekuatan dan kekuasaan. Apa sahaja selain Allah yang hendak merempuk masuk dalam hati kamu itu, maka hendaklah kamu penggal lehernya dengan pedang tauhid, agar tidak ada diri kamu, nafsu kamu, dan kerinduan kamu kepada dunia dan akhirat. Hanya Allah sahaja yang bersemayam dalam hati kamu itu. Maka jadilah kamu hamba Allah sejati dan bukan hamba kepada manusia atau pendapat mereka atau kepada perintah mereka atau kepada apa sahaja selain Allah. Oke, masuk kita kepada syarahan baru, syarahan yang ke-25 dari kitab Fathul Ghaib. Sinopsisnya adalah Fadilatul Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala mengajar kita, membimbing kita, mendidik kita berkaitan dengan apa yang memisahkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan apa yang memisahkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sudut pandang kerohanian. Dan yang memisahkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut sebagai hijab. Disebut sebagai hijab, dan hijab dengan makna dinding pemisah. Hijab dengan makna dinding pemisah, tabir pemisah di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tingkat yang lain kita mau belajar tentang apa yang menghalang kita daripada baik, daripada bagus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sinopsis singkat. Okey. Jadi kata musannif, hijab atau tabir yang melindungi kamu. Hijab atau tabir
yang melindungi kamu itu. Berarti setiap manusia, antara manusia, setiap seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ada tabir. Ada tabir yang melindungi, ada tabir yang menghalang. Imam Ghazali rahimahullah taala dalam Ihya Ulumuddin, kitabnya Ihya Ulumuddin, dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, mengatakan setiap manusia secara umum mempunyai 70.000 hijab yang mendinding antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. 70.000 hijab. Dan hijab-hijab ini akan berkurangan apabila manusia terus berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada manusia yang ada hamba yang sampai habis semua hijab. Mereka adalah orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia sampai matinya pun tiada hijab yang tersingkap, tiada hijab yang terbuka. Mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, Dan ada orang yang dalam perjalanan hidupnya sampai ke mati, dia berjaya melepaskan hijab-hijab itu sampai 50% misalnya, 60% misalnya. Kan? Jadi sejauh mana dia berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan menghapuskan hijabnya masa demi masa, hari demi hari, yang menyebabkan nantinya tersingkap tabir, kan? Yang menyebabkan nantinya tersingkap tabir penghalang itu, dan dia akan mendapati hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, sama ada melalui jasmaniah, melalui rohaniahnya maupun melalui jasmaniah. Dia akan merasakan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan perhubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala lebih bagus, lebih hebat daripada apapun jenis hubungan di dalam dunia. Sampai nanti hijabnya atau tabir yang menjadi dinding dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tersingkap. Dia akan melihat bahwa tiada kasih sayang yang paling tinggi, paling hebat, paling benar melainkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tiada cinta yang paling baik, paling hebat, paling benar melainkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itulah seterusnya. Sekarang kita tidak nampak. Kita mungkin ada yang boleh merasakan, mungkin ada yang tidak boleh merasakan. Mungkin ada yang boleh nampak, mungkin ada yang tidak boleh nampak, gitu kan. Kita sebut begitu. Karena prosesnya nampak dengan mata, nampak dengan akal, nampak dengan hati. Itu prosesnya, kan? Musyahadah dengan mukasyafah. Mungkin saja kita nampak, mungkin saja kita tidak nampak. Blank, buta. Mungkin kita merasakan, mungkin tidak merasakan. Nah, kalau dua-dua tidak, berarti terhijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Terhijab. Yang disebabkan terhijab itulah nantinya sama ada kita menjadi manusia-manusia yang kafir atau fasik dan atau munafik. Kita berada dalam golongan-golongan yang mungkin kafir. Kafir dalam arti kata bukan kafir mutlak, Kafir dalam arti kata zindik. Mungkin kita berada dalam lingkungan fasik dan munafik. Sebab itu penting hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut hubungannya. Jadi bagaimana mau berhubungan, penting kita menundukkan nafsu kita, membebaskan akal dan hati kita daripada pengaruh makhluk dan benda. Jelas kan? Kita belajar sudah semua, kan?
hijab atau tabir yang melindungi, bukan melindungi pada sini. Kan melindungi. Melindungi itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Melindungi, protect kan? Jadi ini bukan maksud protect di sini. Ini maksud tabir, maksud dinding. Jadi istilah melindungi itu tidak sesuai yang dipakai oleh penterjemah. Jadi istilahnya apa? Hijab atau tabir yang mendinding kamu. Mendinding kamu. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mendinding kamu itu, ya, itu adalah isim isyarah. Itu mesti ada benda yang ditunjukkan. Maka yang ditunjukkan itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan terbuka, kayakan istilah dengan tersingkap, terangkat, terhapus. Sekiranya kamu tidak keluar dari makhluk. Nah, itu syaratnya mau dibukakan hijab dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Nah, apa syaratnya? Sekiranya kamu tidak keluar dari makhluk. Keluar ai membebaskan diri. Baik, ada juga pada dia. Sekiranya kamu tidak keluar dari makhluk. Jangan pakai perkataan membebaskan. Sebab perkataan membebaskan ada dua. Jadi kita tukar kepada perkataan lain. Apa? Sekiranya kamu tidak keluar dari makhluk. Keluar dengan makna putus dari makhluk. Boleh tak? Iyalah, putuslah. Perkataan putus itu ada dalam syarah sebelumnya kita bincang itu kan. Nah, putus ataupun perkataan putus yang paling sesuai. Sekiranya kamu tidak keluar, ai putus dari makhluk. Begitu. Boleh kan? Okey kan? Boleh faham kan? Sabar pun faham? Sabar pun faham ayat tu kan? Dan membebaskan hati kamu dan ataf bayan daripada sekiranya. Ataf bayan daripada sekiranya. Dan membebaskan hati kamu, berarti ini jadi yang kedua. Yang pertama tadi apa? Keluar dari makhluk, putus dari makhluk. Babitkan nombor 1. Nah, sekarang ataf bayan yang kedua. Dan membebaskan hati kamu dari makhluk. Itu yang kedua. Babitkan nombor 2. Jadi kalau mau hijab kita itu terbuka, tersingkap, ada dua hal di sini. Satu, kita perlu keluar dari makhluk, ai putus dengan makhluk. Ai putuskan nanti, putus hubungan. Ai disebutkan dalam syarat ini. Putuskan nanti, kita putuskan hubungan. Okey. Dan yang keduanya, membebaskan hati kamu dari makhluk. Yang kedua, bebaskan hati kita daripada dikuasai. Bebaskan hati kita daripada dikuasai oleh makhluk. Secara umum kita sebut makhluk. Selain daripada Allah, namanya makhluk. Jadi makhluk itu boleh jadi malaikat, makhluk itu boleh jadi jin, makhluk itu boleh jadi haiwan, makhluk itu boleh jadi tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jadi perlu dibebaskan.
Sudah bincang ya pada syarahan-syarahan sebelumnya, panjang lama betul, berkaitan dengan membebaskan hati daripada pengaruh. Membebaskan hati dari makhluk, dari air pengaruh makhluk. Betul? Betul kan? Apa? Ya, dari dikuasai itu boleh, tapi pengaruh itu kita kaitkan dengan syarahan-syarahan sebelumnya. Kan? Kalau sebelum ini kita bincang membebaskan akal dan hati kita daripada pengaruh makhluk dan benda. Itu yang kita sudah bincang. Nah, kita bawa yang itu, cantum di sini, supaya maklumat kita tidak bercanggah. Kan? Jadi boleh saja pakai perkataan dikuasai sebagai makna pencerahan. Boleh kan? Betul kan? Dan membebaskan hati kamu dari makhluk dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Ada berapa keadaan? Apa namanya? Ya. Jelas. Bebaskan hati kamu dari makhluk dalam semua keadaan, ai rohaniyah dan jasmaniyah. Dan kedudukan hidup. Dan kedudukan. Apa kedudukan? Taraf. Kedudukan di situ bukan pangkat ya. Pangkat kita guna pada sisi lain, istilah lain. Kedudukan di situ bermaksud taraf. Jadi kau taraf awam kah? Kau taraf muqarrabin kah? Kau taraf solihin kah? Taraf apapun. Ya kan? Kita perlu membebaskan akal, membebaskan hati kita daripada pengaruh makhluk, dan kita perlu keluar dari makhluk. Kan? Jadi kedudukan apapun kita. Nah, kalau kita sekarang kedudukan awam kan. Lagi-lagi kedudukan awam perlu berusaha untuk membebaskan, ya kan, diri kita dari pengaruh makhluk, dan memutuskan diri dengan makhluk itu sendiri. Memutuskan diri bukan bermaksud kita tidak perlu kepada makhluk, karena kita hidup di dalam dunia kehidupan yang memang terkait dengan makhluk yang lain, gitu kan? Memutuskan maksudnya tidak mempertuhankan dia, tidak mempertuhankan makhluk. Misalnya nafsu kita juga makhluk kan? No, kita pertuhankan dia. Dan hal-hal yang lain. Gitu kan? Boleh faham tak? Hijab itu juga tidak akan terbuka sekiranya hawa nafsu kamu tidak hancur lebur. Nah, ini nombor 3. Babitkan nombor 3. Hijab itu juga tidak akan terbuka sekiranya hawa nafsu kamu tidak hancur lebur. Dikaitkan dengan perkataan di sini hawa nafsu. Yang lazim dalam perbahasan para ulama bila sebutnya hawa nafsu, berarti itu kosong daripada nafsu yang fitrah. Kan? Hawa nafsu, istilah datang dengan hawa nafsu. Dalam istilah Arab pun sama saja. Jadi nafsu ada yang sifatnya fitrah dan ada yang sifatnya amarakum bisu. Saya tulis su ya. Jahat. Ada yang sifatnya jahat. Dan ini yang fitrah sifatnya baik. Fitrah.
apabila datang dengan istilah hawa nafsu, berarti yang ini. Datang dengan istilah hawa nafsu. Okey. Nah, perhatikan ya. Hijab itu juga tidak akan terbuka sekiranya hawa nafsu kamu tidak hancur lebur. Berarti apa? Berarti nafsu yang membawa kita kepada kejahatan itu sendiri kita tidak hancurkan. Kita tidak tundukkan. Jadi perkataan hancur lebur ini agak ekstrim. Agak ekstrim, agak kasar kan. Yang sebenarnya tundukkan atau lemahkan. Itu istilah yang paling ringan digunakan di dalam kitab-kitab ilmu tasawuf. Menundukkan, kan? Menundukkan nafsu. Paling kasar pun memutuskan, begitu digunakan. Istilah yang digunakan. Tapi kalau sudah sampai hancur lebur, ini agak ekstrim dari segi istilah yang diterjemahkan. Kan? Okey. Hijab itu juga tidak akan terbuka sekiranya hawa nafsu kamu tidak hancur lebur. Jadi kayakan istilah di sana, apa lagi kita sebut tadi? Ditundukkan. Apa benda ni? Kucing ni. Dan begitu juga tujuan dan kerinduan kamu kepada makhluk. Nah, babit yang itu nombor 4. Dan begitu juga tujuan apa maksud tujuan ini? Matlamat, fokus. Ya kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu tujuannya kan? Betul kan? Nah, belajar sudah semua itu. Bukan tujuan kita bidadari yang cantik kan? Dan comel-comel dalam surga, bukan kan? Ha? Kita mau bidadari kan, yang cantik-cantik. Perempuan dia mau apa bidadari? Dia mau bikin apa? Ya kan? Jadi dia tidak mau bidadari. Dia mau apa? Dia mau pakaian yang cantik di dalam surga. Dari sutra-sutra yang tidak pernah ada pada pandangan mata. Perhiasan-perhiasan daripada syurga yang terdiri daripada yakut dan marjan. InsyaAllah. Allah. Tidak tahu tak macam mana. Kalau Quran yang bilang gitu kan. Dalam surah Ar-Rahman. Tidak tahu macam mana. Macam mana yakut itu Walid? Aku mana tahu, tidak pernah aku masuk surga lagi. Ya kan? Tapi dibilang dalam Quran itulah permata-permata yang indah, yang menjadi hiasan kepada penghuni-penghuni. InsyaAllah. Jadi adakah kerana itu? Tidak kan? Nah, bukan itu tujuan. Dan demikian juga tidak termasuk, bukan tujuannya pahalakah, syurgakah. Itu juga bukan tujuan. Kan? Lalu tujuannya apa? Lillahi rabbil alamin. Sehingga kita mengklasifikasikan orang yang berjaya dalam hidupnya menepati tujuan lillahi rabbil alamin itu adalah ahlillah. Ya kan? Manakala orang yang masih lagi berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, buat ibadah, mau syurga, mau pahala, mau bidadari sebagainya, maka itu adalah ahlil akhirah. Dan bakinya yang tidak peduli akhirat kah, dunia kah, apakah, kira mau makan saja dia,
maka itu adalah ahli dunia. Saya jelas sudah di sana. Okey. Dan begitu juga tujuan katanya. Tujuan, matlamat, fokus. Dalam bahasa Arab disebut wajah. Dalam bahasa Arab ya, kalau kita mau kayakan istilah, dalam bahasa Arab disebut wajah. Waw, jim, ha, wajah. Yang kita baca dalam doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi wajah itu maksudnya aku menghadapkan, aku memfokuskan. Wajjahtu, aku memfokuskan. Kalau kita nyamah bahasa baru kan, aku memfokuskan. Kalau bahasa mudah kita apa? Fokus. Ha? Apa fokus? Bahasa kita mudah. Sebab kita memakai fokus saja. Tumpu. Tumpu ya, tumpu boleh pakai perkataan tumpu. Wajah tu aku menumpukan. Kan? Wajah tu dengan makna aku memfokuskan. Jadi tidak banyak istilah ya. Sebab apa tidak banyak istilah, semua orang guna istilah fokus saja. Jadi kita sudah hilang khazanah istilah. Jadi kekayaan istilah kita menjadi miskin di situ juga. Kerana pakai istilah orang banyak. Okey. Dan begitu juga tujuan. Tadi kita ada istilah matlamat, ada istilah fokus di situ kan, ai-ai-nya kan. Nah. Dan kerinduan ini tidak perlu diletakkan dalam nombor berapa sudah? Tidak perlu diletakkan dalam nombor selanjutnya. Kita satukan saja tujuan dan kerinduan, berarti dalam nombor 4 saja. Tujuan dan kerinduan kamu kepada makhluk. Jadi ini juga perlu dihancur lebur. Ini juga perlu ditundukkan. Ini juga perlu dihapuskan. Kenapa terkait tujuan dan kerinduan? Karena setiap yang kita cenderung akan wujud kerinduan di sana. Faham tak? Setiap yang menjadi wajah, setiap yang menjadi matlamat, setiap yang menjadi apa tadi kita sebut tumpuan, semua ini akan mencetuskan satu elemen jiwa yang namanya kerinduan. Sebab itu budak-budak dadah sangat masyhur dengan istilah ini. Budak-budak yang hisap dada. Jadi kalau hari-hari dia hisap dada, sampai satu tahap dia tidak dapat dia rindu. Dan hakikatnya sama saja. Bukan budak dada, kita pun serupa. Kalau hari-hari main game, baik sudah. Maka tidak main game jadi rindu saja. Betul tak? Betul. Kalau hari-hari sembang dengan wawa, aku tidak mampu teruskan lagi. Okey. Jadi tujuan campur kerinduan itu bilang kecenderungan. Ya. Tujuan campur dengan kerinduan pada istilah ini ya. Jadi istilah mudahnya kita bilang kecenderungan. Jadi kecenderungannya selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kecenderungannya? Memancing. Wah, memancing saja kecenderungannya. Pulang kerja mancing. Cuti kerja mancing. Orang solat Jumaat dia mancing lagi. Itu kecenderungan, ya. Dia bilang kecenderungan. Jadi kadang-kadang dalam perbahasan yang lebih luas, kecenderungan itulah yang menyebabkan kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kecenderungan itu kalau kita pakai, kita guna istilah kerinduan di sini, boleh kait.
Jadi kecenderungan itu antaranya adalah kerinduan. Nah, kerinduan ini nantinya menyebabkan kita terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Jadi karena kecenderungannya kepada memancing sampai dia tidak solat Jumat. Nampak kerinduan itu, kecenderungan itu memisahkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas tak? Dan kerinduan kamu kepada makhluk itu juga perlu dihapuskan. Jadi kita tidak mau rindu makhluk. Dia tidak mau cenderung. Jadi perkataan yang senang, perkataan yang paling mudah kita guna adalah kecenderungan, kan? Itu istilah telah kita bahas panjang. Jadi kalau kerinduan dengan tujuan campur kerinduan adalah kecenderungan, berarti Allah Subhanahu wa taala, ataupun berarti kalau kita mau hijab kita terbuka, kita perlu menundukkan, menghapuskan kecenderungan kita kepada makhluk. Itu maksudnya mudah. Ya? Jadi mau cenderung kepada siapa? Mau cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Apakah itu bermaksud kita tidak boleh buat kerja di dunia? Jangan salah faham. Kerja di dunia kau perlu buat selagi mana namanya hidup. Dan selagi mana kau mempunyai keperluan dunia, kau perlu buat kerja di dunia. Yang dibicarakan di sini adalah fokus, adalah kecenderungan kita, adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Nah, berapa ramai yang bekerja cari makan tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ramai orang yang cari makan bekerja di dunia dan punya hubungan yang baik, bagus dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Jadi kita mau yang itu. Kita tidak mau yang nantinya kecenderungan kita memutuskan hubungan kita dengan Allah SWT. Sila 10 tahun kemudian kita berjumpa menjadi pramugari. Assalamualaikum. Mau cakap dengan Sila boleh tak? Oh, Sila sekarang ni dia terbang saja, Pak. Bilang mama. Terkejut kami semua, terbang saja kau. Terbang ke mana? Kau dia sekarang kerjanya pramugari. Wow. Kita pun selalu naik kapal terbang. Semua jumpa dia dengan budak Sheila. Mana kapal terbang? Rupanya dia jadi pramugari Sriwijaya Air. Tahukah Sriwijaya Air punya pramugari? Dia punya bajunya sampai punggung, tebelahnya sampai punggung. Tahu tak? Boleh mana tahu? Boleh tengok sudah. Kalau Air Asia tu dia punya belahnya di depan, kan? Sampai paha dia, kan, di depan. Ini bukan di punggung, belah. Ada saja orang perhati-perhati saja ketika dia tunduk mau ambil tu, kan. Ada. Sila kerja, sila mana? Sila kita. Mizi terkejut bila cakap sila. Dia pun mau cari juga. Cari jumpa, betul Pak, Sriwijaya Air. Itu bukan doa, Pak. Kami bukan doa engkau begitu. Kami cuma mencontohkan saja, Pak. Tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Kerana nama Sheila itu bukan kau seorang. Okey. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Daripada tersasar kecenderungan itu. Yang menyebabkan rusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ulang, Dan begitu juga tujuan dan kerinduan kamu, dan begitu juga tujuan itu nomor 4 sudah, kan? Nomor 4 sudah, kan? Okay. Dan begitu juga tujuan dan kerinduan kamu kepada makhluk. Tujuan dan kerinduan kamu kepada makhluk dan kepada dunia. Ini nomor 5. Dan kepada dunia dan kepada akhirat. Jadi ini nomor 5, disatukan saja.
dan kepada dunia dan kepada akhirat. Jadi disatukan itu. Jadi berarti hijab kita akan terbuka apabila kita membebaskan tujuan kita, kerinduan kita, atau istilah kita tadi, kecenderungan kita kepada makhluk dan kepada dunia serta kepada akhirat. Jadi jangan pakai perkataan dan banyak sangat kan. Nama Walid pada situ dan. Buang satu bang. Buang satu. Dan kepada dunia serta. Itu. Sebab kita mau gabungkan dua hal kepada satu, jadi kita pakai perkataan serta. Jadi dalam konsep penulisan dan tidak boleh, walaupun kitab-kitab Arab banyak pakai dan saja. Itu kitab Arab kan. Konsep penulisan kita, jadi jangan pakai dan banyak sangat. Gitu kan? Boleh tak? Dan kepada dunia serta kepada akhirat. Okey, baca seorang. Boleh kau dengar kamu orang punya tabir. Baca dulu Mizi. Dan begitu juga. Ulang dari mula. Hijab, yakni dinding pemisah atau tabir yang melindungi air mendinding kamu, itu air dengan Allah tidak akan terbuka air tersingkap sekiranya kamu tidak keluar air putus hubungan dari makhluk dan membebaskan hati kamu dari dikuasai, dipengaruhi oleh makhluk dalam semua keadaan, ai rohani jasmani, dan kedudukan ai taraf, ai maqamat hidup. Hijab itu juga tidak akan terbuka sekiranya hawa nafsu kamu tidak hancur lebur, ai ditundukkan. Dan begitu juga tujuan dan kerinduan ai matlamat, ai kecenderungan kamu kepada makhluk dan kepada dunia ai serta kepada akhirat. Kepada dunia ada air lagi kan? Dan Banyak potong dan saja masuk serta dia, tidak perlu air. Kan? Potong dan itu saja. Okey, seorang boleh mau dengar dari kamu. Siapa? Teng. Mimi kau baca. Yes. Jadi siapa yang tidak sama dengan Mimi? Ada yang tidak sama kan? Sama kan? Sama kan? Semua sama kan? Boleh tanya, sila kau sama kan? Okey, sah. Itu sah. Kan? Sah. Sah. Okey? Nah, perhatikan balik kepada ayat tadi, ayat di atas.
ayat awal, hijab itu, hijab atau tabir yang melindungi kamu itu tidak akan terbuka sekiranya kamu tidak keluar dari makhluk. Di sini terkait dengan jasmani. Okey. Jadi ayat itu terkait dengan jasmani. Jadi cuba fikirkan. Dan membebaskan hati kamu dari makhluk itu terkait dengan rohania. Jelas? Nah, maksudnya apa? Maksudnya kau boleh menoreh getah, kau boleh cop kelapa sawit, kau boleh jadi tukang simen, kau boleh jadi tukang batu, kau boleh buat apa saja kerja. Tapi dikarenakan dengan kerana Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Bukan kerana yang lain daripada Allah. Faham tak? Itu dalam konteks, dalam bentuk jasmania. Fizikal kita, tindakan kita, tingkah laku kita. Manakala ayat yang datang berikutnya itu adalah dan membebaskan hati kamu dari makhluk dalam semua kanan, itu terkait dengan ruhaniyah. Jadi catatkan dalam penjelasan. Okey. Selesailah. Kita sambung. Kamu hendaklah menjadi seperti bekas yang berlubang di mana tidak ada air yang tinggal di dalamnya. Ini pun kita sudah bahas dalam syarahan keberapa? Syarahan berapa Anjung? Syarahan keberapa? Yang tidak tahu. Yang tidak ingat syarahan yang berapa? Lepas ya, memang sudah lepas tu. Syarahan ke-16 ke 16. Syarahan 21, syarahan 22 pun ada. Jadi kita bercakap tentang bagaimana mendidik akal dan hati kita, rohaniah kita, supaya tidak berbekas kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkesan kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Belajar sudah itu kan? Syarahan berapa? 19. Yang paling banyak tentang itu adalah 19. Jadi dhabit saja rujukannya di situ. Jadi kalau dhabit apa? Dhabit kamu hendaklah menjadi seperti bekas yang berlubang di mana tidak ada air yang tinggal di dalamnya. Dhabit terrujuk syarahan yang ke-19. Jadi berarti hal itu sudah kita bahaskan, sudah kita bincangkan. Dan di sini adalah statement, adalah kenyataan bahwa kita perlu diri kita, akal dan hati kita, khususnya rohaniah kita, perlu jadi seperti bekas yang berlubang. Kan? Yang tidak ada setitik air pun boleh melekat. Air itu adalah kiasan kepada dunia. Berarti dunia tidak boleh melekat di akal kita, tidak boleh melekat di hati kita. Dunia cuma di tapak tangan kita saja, misalnya, kan? Itulah keadaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Walaupun mereka kaya raya, tapi kaya raya itu tidak merubah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dunia itu tidak melekat di akalnya, tidak melekat di hatinya. Dunia cuma di tapak tangannya saja. Itu kan? Kita mau ajar diri kita sendiri. Karena nantinya dunia melekat di akal dan hati kita. Takut saja kehilangan, takut saja habis. Nah, sampai-sampai mau sedekah pun bakhil. Anjung kerjanya toki minyak, tapi minta sumbangan untuk buat perpustakaan saja pun marah-marah ni kita. Contoh. Kan Anjung ini, Anjung toki minyak di sana. Anjung ini tiada apa. Okey. Kamu hendaklah menjadi seperti bekas yang berlubang di mana tidak ada air yang tinggal di dalamnya. Analogi ini memberi makna apa? Siapa mau cakap? Tahu? Analogi itu apa maksudnya? supaya kita tidak terkesan dengan makhluk benda.
Faham tak apa yang kau cakap? Okey. Jangan kau cakap saja kau tidak faham. Tiba-tiba keluar Albani itu. Jadi kau sendiri pun tidak tahu siapa Albani. Janjung aku sebenarnya. Ha? Itulah. Jadi kamu orang sudah berada di dalam keadaan bahaya sudah. Okey, selesai perkara itu ya, selesai ayat itu. Oleh harap boleh tidak mau membahaskan panjang karena kita sudah bincang pada syarahan yang ke-19. Jadi rujuk saja. Okey. Hati kamu hendaklah kosong dari yang lain. Hati kamu hendaklah kosong dari yang lain, ai makhluk. Sudah. Dan dipenuhi oleh Allah semata-mata, dan dipenuhi ai kebesaran, keagungan, kesempurnaan yang dalam istilah Arabnya jalal, jamal dan kamal. Jalal, jalalat, kamal, kamalat. Itu satu apa? Jamal, jamalat. Itu istilah yang lazim di dalam kitab-kitab besar. Hati kamu hendaklah kosong dari yang lain, ai makhluk. Jangan hati kita terikat kuat dengan makhluk, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan. Kerana setiap akal dan hati kita terikat kuat dengan makhluk, maka menyebabkan kita cenderung kepada makhluk itu, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala makhluk. Jelas tak? Maka kamu akan jadi penjaga pintu hati kamu. Maka kamu akan jadi. Jadi perkataan yang sebenarnya di sini bukan akan jadi lagi. Kamu mesti jadi. Jadi akan, ai mesti. Karena akan itu kan kalau dalam bahasa Arabnya dipanggil fi'il mudhari'. Dengan fi'il mudhari'. Jadi perbuatan perkara akan datang, ini bilang fi'il mudhari'. Dalam bahasa orang putih panggil present perfect tense, continuous tense. Kan? Betul kan? Perkara akan datang. Betul tak? Betul kan Mizi? Betul kau boleh cakap? Saya tahu. Bangkit tahu. Double stand. Dulu cakap Korea kan, cakap Taiwan kan itu tu. Okey. Maka kamu akan jadi penjaga pintu hati kamu. Akan jadi apa boleh sebut tadi? Kamu akan, bukan akan kan? Boleh terbitkan mesti kan? Begitu. Kamu akan, mesti jadi penjaga pintu hati kamu. Berarti kita perlu menjadi penjaga pintu hati kita. Jangan kasih yang lain itu masuk. Nah itu maksudnya. Jangan wawa yang masuk. Jangan ome yang masuk. Ini yang siapa yang perlu masuk di sana? Allah. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu perlu masuk. Keagungannya, kesempurnaannya, keindahannya. Jadi kita tidak masukkan Allah, kebesaran, keagungan, kita masukkan ome, nampak ome saja yang indah. Padahal dia berak pun busuk, kentut dia pun busuk. Betul kan?
petai. Okay? Betul kan Jong kan? Kamu orang tengok Anjung kenapa? Bukan salah dia apa? Dia tidak ada kenal-kenal dengan Bome kau, Wawa kau siapa. Alhamdulillah. Kalaupun iyalah masa tengah syok kentut Wawa pun wangi saja kan. Masa tengah syok. Iyalah betul lah. Kan Anjung kan? Ha? Oh begitu. Wah, masya-Allah. Masa tengah syok kan? Jadi itu semua gambaran, ya kan? Itu semua gambaran apa? Gambaran pengaruh selain Allah itu melekat kuat di dalam hati kita. Itu gambarannya. Kan? Jadi syok saja macam orang sasau saja. Gila bayang. Kita bilang gila bayang. Okey. Jadi jaga. Siapa yang perlu menjaga kita? Kita perlu menjaga. Jangan ada kemasukan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Kita yang menjaga pintunya. Jadi kita itu siapa? Dirimu sendiri. Nah, sekarang kita sampai balik pusingannya kepada diri. Kita sampai ke pusingan kepada diri semula. Jadi kita sampai datang daripada Allah, balik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pahaman kita. Jadi kita sampai kepada diri kita. Di dunia mana pun kau belajar, kita apa-apa pun kau belajar, ini semua akan keluar. Ini saja. Jadi pastikan kamu orang paham sungguh yang ini. Paham betul-betul. Okey. Hati kamu hendaklah kosong dari yang lain selain Allah, selain Allah, dan dipenuhi oleh Allah SWT semata-mata, dipenuhi oleh kebesaran, Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka kamu akan jadi penjaga pintu hati kamu. Kamu akan jadi, mesti jadi. Sebab bilang di situ tadi kan, mesti jadi. Berarti ini tindakan yang perlu kita ambil. Pertama-tamanya kita yang menjadi penjaga. Kita yang mesti menjadi penjaga kepada, di sini pintu hati kan. Hakikatnya adalah akal dan hati. Pintu kepada hati adalah akal. Faham tak? Nah, sekarang istilahnya sedikit kita meninggi. Pintu kepada hati adalah akal. Dobit saja pencerahannya di sana. Nanti kalau ada pertanyaan kita bincang. Jadi kau perlu menjaga pintu kepada hatimu dari kemasukan apapun selain daripada kebesaran, keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sila jaga. Faham tak? Jangan biarkan anjur. Jangan biarkan Wawa ka, Wafa ka, Ome ka, Mia Jalifa ka, Mira Idora ka. Lama sudah kita sebutkan. Jangan biar dia menguasai, masuk pintu hatimu bangkil. Nanti kau tidur pun tidak lena, makan pun tidak lalu, mandi pun tidak basah. Subuh pun tidak bangun solat. Itu yang nanti terjadi. Kenapa malam tidak boleh tidur? Teringat saja Mira Idora ni, kan? Rindu, ingat. Lagi kuat kalau dapat sembang telefon kan. Aku teringat kau. Kau tidak teringat aku kan? Mira bilang 2 tahun sudah kau pergi tinggalkan aku. Kau tahukah aku sepi di sini? Ayatnya. Makin terus tidak boleh tidur. Sampai pagi dia tidak boleh tidur. Tapi dia terlena.
Jam 6 dia terlena, Pak. Terlelap dia. Sudah sedar jam 12 tengah hari sudah. Berarti hancur sudah salat subuh kan? Okey. Itu contoh saja. Jadi jangan, kita jadi penjaga diri kita. Kita jadi penjaga pintu hati kita. Pintu hati itu adalah akal kita. Jaga jangan masuk ke dalam akal kita sesuatu selain daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungannya, kesempurnaan. Faham tak? Ini kita masukkan semua. Telefon pun kita jadikan lebih besar, lebih penting daripada segala-galanya. Kita masukkan dalam fikiran kita lebih penting, lebih besar daripada segala-galanya. Jamal Pak Tongkol kita masukkan dalam fikiran kita lebih penting, lebih besar daripada segala-galanya. Husin Lampoyak kita masukkan dalam akal dan hati kita lebih besar, lebih penting daripada segala-galanya. Mae Lambo kita masukkan dalam akal dan hati kita lebih besar, lebih penting daripada segala-galanya. Husin Jomang kita masukkan dalam akal dan hati kita lebih besar daripada segala-galanya. Tidak tahu Mae Lampoyang, Husin Lampoyang. Akhirnya semua jadi besar apa yang kita inginkan, apa yang kita nafsu kita suka, semua jadi besar mempengaruhi akal dan hati kita. Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya besar, maha besar, jadi kecil saja di sisi kita. Betul kan? Kita tidak heran bah tidak bangun solat. Sama saja, walaupun serupa saja. Tidak heran bah tidak bangun solat. Tidak heran bah kita sekiranya tidak baca Quran satu hari. Tapi kita sangat-sangat heran kalau tidak telefon wawa satu hari. Betul tak? Kita sangat-sangat heran kalau tidak main telefon, main game satu hari. Sampai kita terpaksa buka pusat game. Okay? Ini tidak ada kena-mengena dengan Mizi dan rakan-rakan sewaktu dengannya, Pak. Ini contoh saja. Ini contoh itu berlaku di Afrika, Pak. Allah Masya Allah. Jadi siapa yang perlu menjadi penjaga? Sekarang siapa yang perlu menjadi penjagamu? Penjaga pintu hatimu siapa? Apa kau tunjuk-tunjuk apa? Siapa? Kau sendiri bahkan. Siapa namamu? Nur Aslina perlu menjaga pintu hati Nur Aslina sendiri, bang. Begitu. Jadi kau perlu sedar itu ayatnya. Kan? Okey. Masjid Daya faham tak Masjid Daya? Faham tak? Alhamdulillah. Kita siang kita tak pergi Masjid Daya. Tapi tak apa, insyaAllah. Nanti kita belajar pelan-pelan. Pelan-pelan kita belajar. Tak apa. Belajar tak ada masalah. Terus. Dan katanya, dan apa bayar? Dan kamu diberi pedang tauhid, katanya. Ketika kau menjaga pintu hatimu dari kemasukan sesuatu daripada makhluk ini, kan? Bersama denganmu ada pedang. Ini bahasa kiasan ya, majaznya. Jadi katanya, dan kamu diberi pedang tauhid. Artinya apa? Bersama denganmu ketika menjaga pintu hatimu itu tadi ada pedang. Dan pedang itu dikiaskan kepada tauhid. Boleh saja dikiaskan kepada akidah yang benar. Faham tak? Jadi akidah yang benar itu dikiaskan, dimajaskan seperti pedang untuk menangkis selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran, keagungan, kesempurnaannya. Ya, benar, memang benar, Pak. Jadi selama ini kau menangkis pahaman-pahaman sesat dengan apa? Kalau tidak dengan ilmu tauhid, gitu kan? Maka kerana itu kau perlu belajar ilmu tauhid.
Jika kau tidak belajar ilmu tauhid, kau sesat daripada pagi sampai malam, malam sampai pagi. Tidur pun sesat. Kau tahukah? Pentingnya belajar ilmu tauhid itu. Jelas. Tidur pun sesat, berak pun sesat. Betul. Dia pikir berak itu dia sendiri punya kuasa keluar tai. Tidak sesatkah? Makin. Okay? Ada kan? Dia sedang berak, oh dia kata perut aku bagus. Karena aku pandai menjaga perutku, jadi berakku bagus. Dia sesat sudah. Berapa ramai manusia yang jaga perut tapi tidak boleh berak. Tahu tak? Pergi hospital tengok. Berapa ramai manusia yang jaga gitu ini tapi kencing pakai beg plastik berjalan saja. Semuanya dengan izin Allah, ya kan? Jadi dia tidak lihat itu, nampak dirinya hebat, dirinya bagus, dirinya kuat, dirinya itu ini. Nah, di sana apa yang kita maksudkan? Kebesaran Allah tidak masuk ke dalam akal dan hati. Kenapa? Karena tidak ada pedang tauhid untuk mempertahankannya. Jadi secara ilmunya kita dapat paham di sini dan kamu diberi pedang tauhid. Pedang tauhid itu adalah ilmu tauhid. Pedang tauhid itu adalah implikasi daripada ilmu tauhid, yaitu akidah yang benar. Jadi akidah pun sekarang macam-macam akidah ada. Wahabi ada. Itu rantau. Ha? Apa? Istusila. Oh, itu agama baru kan? Itu agama baru. Apa itu? Shinto ini. Shinto. Apa? Isus silam. Ini agama baru, Pak. Dibawa oleh siapa namanya? Ibu Yati. Bekas student kepada seorang pensyarah universiti. Jadi itu pun menunjukkan pensyarah universiti pun merapu. Kan? Hamid namanya kan? Hamid Manklin. Jadi kau lihat saja, Pak, rantau. Jadi tidak pelik bahawa kau sangkut dengan Albani. Itu sebab orang-orang pandai pun boleh sesat. Kenapa? Karena tidak faham ilmu tauhid. Faham? Okey, perhatikan. Maka kamu akan jadi penjaga pintu hati kamu. Kita sendiri jaga pintu hati kita, iaitu jaga akal kita. Dan kamu diberi pedang tauhid, ai ilmu, dan kekuatan. Dan kamu juga diberi kekuatannya. Kamu diberi pedang tauhid, artinya ilmu tauhid, dan kekuatan, artinya kamu juga diberi kekuatan. Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk itu. Untuk apa? Untuk mempertahankan. Kan? Betulkah? Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah bagi kita kekuatan semampu kita. Dan kekuasaan. Dan kekuasaan. Jadi, 3 perkara ada di situ. Allah kasih kita sebagai penjaga, Allah kasih kita pedang tauhid yang kita kiaskan ilmu. Yang kedua kekuatan, yang ketiga kekuasaan. Kekuatan artinya upaya. Allah kasih kita upaya kan? Kalau kita bilang kita tidak upaya, orang lain upaya. Ini berarti upaya itu boleh berlaku kepada siapa saja. Upaya bukan kudrat. Bukan kuasa, upaya. Bukan kuasa. Dia bilang kekuatan dan kekuasaan bilangnya di sini. Kekuasaan artinya kita menguasai diri kita sendiri kan? Nah, itu maksudnya. Kita berkuasa ke atas diri kita dengan maksud kita boleh bertindak yang betul ke yang salah kan. Jadi kekuasaan di sini bukan bermaksud kuasa seperti kudrat bukan. Tapi kekuasaan di sini bermaksud iradah, bermaksud kita punya keinginan, kita boleh menjalankan diri kita. Lebih tepat kekuasaan itu kita terjemahkan dengan ikhtiyari. Itu
itu lebih tepat. Jadi kekuasaan ai ikhtiyari. Maksudnya balik ulang ayat, maka kamu akan jadi penjaga pintu hati kamu dan kamu diberi pedang tauhid dan kekuatan dan kekuasaan. Banyak dan lah. Dan nama walid saja ini. Dan kekuatan dan kekuasaan. Jadi kekuasaan itulah maksudnya apa tadi? Ikhtiyari. Jadi kekuasaan, kekuatan campur itu kita bilang keupayaan saja pada kita kan. Kekuatan itu pada Allah, keupayaan pada kita. Jadi kita tertakluk dengan upaya saja, bukan kekuatan. Okey? Faham tak? Wah, 9.30 sudah. Apa sahaja selain Allah yang hendak merempuh masuk dalam hati kamu. Apa sahaja selain Allah. Makin ayat itu. Apa sahaja selain Allah. Hari ini tempat kita ada ceroboh Ada ceroboh, jadi hati-hati bahawa boleh dengar anjing salak-salak itu, boleh takut ada orang turun dari sana masuk sana. Risau saja. Jadi ada kunci ke kamu orang tahu? Apa sahaja selain Allah yang hendak merempuh masuk dalam hati kamu itu, maka hendaklah kamu penggal lehernya dengan pedang tauhid agar tidak ada diri kamu. Jadi ayat itu kamu orang faham sudah kan? Boleh faham saja kan? Boleh terus saja. Apa sahaja selain Allah yang hendak merempuh masuk dalam hati kamu. Jadi dia mau masuk, dia masuk ikut pintu kan? Dia pintunya di mana? Di akal. Jadi dia akan kacau akalmu dulu. Dia akan rusak akalmu dulu. Gitu kan? Mula-mula fikir mau dating, Islamic dating bang. Gitu kan? Jadi Islamic dating itu sembang bersebelahan tapi jauh-jauh buat tidak bersentuh. Gitu kan? Minum fresh orange 3 jam. Fresh orange saja. Sampai toki restoran itu meluat sudah, menyampah sudah tengok. Dating Islam konon. Lepas itu mula pegang tangan dulu. Ganjul kan? Aku tahu, aku pun ada pengalaman wajib. Right? Lepas itu mula merapu. Itu contoh. Dia kacau akal kita. Macam mana dia masuk akal kita? Ini kesempatan kau pegang tangannya. Dia mesti syok kau. Gitu kan? Boleh tanya Bakir punya pengalaman ke macam mana? Ya, Bakir dia pengalaman ni. Dia ada pengalaman. Kau mana tahu Bakir tu? Bahaya bah. Aduh. Okey. Perhatikan, menghabiskan ayat ini. Apa sahaja selain Allah yang hendak merempuh masuk dalam hati kamu. Hati kamu itu. Jadi kamu orang tulis saja penjelasannya melalui pintunya kan? Melalui akal. Maka hendaklah kamu penggal lehernya. Ini bahasa kiasan juga. Jangan kau penggal betul-betul leher. Ini bahasa kiasan saja. Maka hendaklah kamu penggal lehernya. Apa? Yang mau masuk dalam akal kita itu kita bunuh dulu. Itu maksud. Jangan dia masuk di dalam akal kita. Dia meracun akal kita. Jadi sebelum dia masuk, kita bunuh dia dulu. Penggal leher itu bunuh kan? Itu maksud. Artinya apa? Buang saja. Jangan kasih dia masuk dalam akal kita. Apa contohnya? Tiba-tiba teringat saja Mia Jalifah. Kau buang saja dulu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hilang. Bolehkah? Subhanallah 3 kali jauh. Boleh takut pergi menangis di belakang bilik air itu saja. Oh, Mia, aku teringat. Mia. Aku lagi 2 tahun bawa tunggu sini. Kau tunggu aku ya. Tapi nangis. Ada kajul? Tiada kajul kan? Anak putul ni hero betul. Ha?
Kau bilang saja, kalau kau tidak tunggu aku, 10 yang tunggu aku balik. Bilang begitu, bah. Kalau kau tidak bersedia untuk menungguku, tahu tak kau, 10 lagi tungguku di airport, bah. Aku mau belajar lagi 2 tahun, bah. Kau sabar saja. Okey. Allah, Masya Allah. Faham sudah, ha? Maka hendaklah kamu penggal lehernya dengan pedang tauhid. Dengan ilmu tauhid itu tadi kan. Kalau tidak belajar ilmu tauhid mau penggal apa? Ikut saja, kan? Akhirnya telefon jadi Tuhan. Akhirnya dunia jadi Tuhan, menggantikan tempat Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak ada diri kamu, katanya. Apa maksud diri kamu? Kerana racun-racun makhluk yang masuk melalui pintu hati itu tadi, dia akan mengembangkan, dia racun akal kita, dan akan mengembangkan hak-hak diri. Faham tak? Nah, disitulah kita menuntut untuk dipuaskan. Namanya badaniyah, nafsu badaniyah. Karena bila nafsu badaniyah berkembang, dia menuntut pula untuk dipuaskan syahwiyah. Begitu kan? Setelah syahwiyah berkembang, dia tuntut pula untuk dipuaskan haywaniyah. Begitu. Jadi puncanya adalah apa dia sebut tadi? Puncanya adalah diri kamu. Jadi sebab itu jangan bagi ada diri kita. Jangan biar dalam rohaniyah kita wujudnya diri kita. Sebab itu orang bilang yang maha wujud Allah Subhanahu wa taala. La mawjud bihaqqin illallah. Itu bahasa kerohanian. Bahasa orang-orang rohaniyah. La mawjud bihaqqin illallah. Tidak ada wujud yang sebenar melainkan Allah. Berarti kita ini tidak ada pada hakikatnya. Bayangan saja. Itu dalam terjemahan. Wujud yang sebenarnya adalah Allah. Ini bahasa orang kerohanian. Datang dari sini, Pak. Datang dari terhapusnya diri. Tidak ada diri. Yang ada pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, kita pun perlu begitu juga, Pak. Takut bila ada diri kita, berarti ada kejahatan yang akan wujud. Jadi macam mana mewujudkan Allah SWT? Ya, aku datang daripada Allah. Pada Allah yang aku akan pulang. Mataku dipinjam Allah, telingaku dipinjam Allah, otakku dipinjam Allah, seluruh tubuhku dari kepala sampai kaki, luar dan dalam, semuanya dipinjamkan oleh Allah. Jadi kau ada apa? Kau akan dapat jawaban sendiri. Aku padahal sebenarnya tidak ada apa. Nah, di situ bermula sedar dirimu. Ya kan? Manusia ini kalau dia sedar dia tidak ada apa, dia bagus kan? Yang tidak bagus itu sebab dia tidak pernah sedar dia tidak ada apa. Dia sedar dia punya semuanya. Dia terlupa bahawa semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Puncanya apa? Puncanya adalah diri. Itu kita bilang tadi, tidak mau ada diri kamu, ya kan? Agar tidak ada diri kamu. Jadi tidak mau wujud yang itu. Okey? Yang keduanya, nafsu kamu. Termasuk agar tidak ada itu. Termasuk agar tidak ada itu, nafsu kamu. Maksudnya tidak berkembang nafsu kita. Tidak berkembang menjadi badaniyah. Tidak berkembang menjadi syahwiyah. Tidak berkembang menjadi haywaniyah. Kalau tidak berkembang, bagaimana keadaannya? Keadaannya adalah fitrah. Gitu kan? Nah, selama mana nafsu kita berkeadaan fitrah, bagus saja kita, Pak. Gitu kan? Memadai buat seorang istri. Kalau tidak cukup, pasang seorang lagi. Kalau tidak cukup, pasang seorang lagi. Kalau tidak cukup, pasang seorang lagi. 4 saja, Pak. Jangan lebih-lebih. Tahu tak? Jadi maukah? Mau? Nanti gua ajar bah ilmu ni. Jangan ada antara anak-anak pun takut bini. Menikah saja 2, 3. Tapi kalau kau takut tidak boleh ada satu saja, Pak. Itu yang Allah yang ajar kau.
Jul, berani kan? Okey. Berani datang ya, sebelum pulang datang ya, aku ajar ya. Okey. Agar tidak ada diri kamu, nafsu kamu dan kerinduan, kecenderungan kamu kepada dunia dan akhirat. Jadi kenapa kita perlu bunuh sebelum dia masuk ke dalam akal kita? Kenapa kita perlu hapuskan? Jadi bunuh itu kasar kan? Bunuh itu ekstrim bahasanya kan? Nah, hapuskan sebelum dia masuk ke dalam pintu hati, masuk ke dalam hati kita melalui pintunya, gitu kan? Nah, dan sebelum dia mewujudkan diri kita, mewujudkan titik diri kita, nah, itu kan? Dan sebelum dia mengembangkan nafsu kita, dan seterusnya mengembangkan kecenderungan kita, kerinduan kecenderungan kita kepada dunia dan kepada akhirat. Jadi dia racun semua. Hanya Allah sahaja yang bersemayam dalam hati. Hanya Allah sahaja yang bersemayam dalam hati kamu itu. Maksudnya apa? Maksudnya memadai. Memadai. Tidak perlu yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Memadai pun tidak maksud. Hanya artinya itu yang sepatutnya. Bukan memadai, bah. Jangan silap ya, silap sebut tadi memadai. Dalam istilah lain dia bilang cukuplah Allah. Hanya cukuplah. Itu pendek kalau mau didhabitkan. Allah sahaja yang bersemayam dalam hati kamu itu. Cukuplah Allah sahaja yang ada di dalam hati kita. Keberadaannya, kebesarannya, keagungannya, kepemilikannya, itu betul rububiyahnya, uluhiyahnya kan. Maka jadilah kamu hamba Allah yang sejati. Ketika itu baru kita menjadi hamba Allah yang sejati. Apa makna sejati di sini? Yang betul-betul, yang sebenar. Jadi hamba Allah yang sebenar itu ada istilahnya kan? Apa istilahnya? Ahlillah itu satu hal dalam konteks praktis kita. Ada lagi istilahnya. Istilah dasar. Ubudiyah. Sempurna ba'ubudiyah. Itu hamba Allah yang sejati. Jadi hamba Allah yang sejati itu yang sempurna ubudiyahnya. Ubudiyah makna apa tahu tak? Apa makna ubudiyah? Atul. Lama sudah tidak tanya. Bagus kau. Boleh menikah sudah. Mau tak? Ada orang minta mau tak? Tidak mau lagi. Mau belajar lagi. Betul tak? Bagus. Boleh senang saja kalau ada mau ada orang minta. Itu dia yang mau. Tengok Bangla. Bangla pun sudah tunjuk juga dia. Okey. Maka jadilah kamu hamba Allah yang sejati dan bukan hamba kepada manusia atau kepada pendapat mereka atau kepada perintah mereka atau kepada apa sahaja selain Allah. Subhanallah. Jadi dengan itu maka kita dapat menjadi hamba Allah yang sejati, yang sebenar, yang ubudiyah yang sempurna dan bukan hamba kepada manusia. Sedar atau tidak sedar, kita secara umumnya sedar atau tidak sedar menjadi hamba kepada manusia, hamba kepada ilmu manusia, pandangan manusia dan sebagainya kan. Faham tak? Contoh macam vaksin sekarang, vaksin ini kan, kita menjadi hamba kepada pandangan orang. Kita sendiri pun tidak pasti kan? Tadi oleh cakap dengan satu doktor,
Doktor pun dia tidak pasti, Pak, walaupun dia doktor. Baru bercakap dengan dia direct pun tadi. Tadi saya memang tanya pandangannya. Jadi dia bilang, saya pun tidak pasti, saya pun tidak tahu. Tengok saja, kalau orang ramai tidak mati, kita cucuk. Dia pun pandangan semacam kita saja, kan? Padahal dia doktor, ilmunya begitu. Nampak? Jadi tidak ada yang pasti. Kita banyak kepada mengikut pandangan orang, pendapat orang dan sebagainya. Sedang kita sendiri tidak mempunyai ilmu terhubung, terkait dan sebagainya. Nah, di situ kerugian kita. Jelas tak? Allah, Masya Allah, subhanallah. Nah katanya, maka jadilah kamu hamba Allah yang sejati dan bukan hamba kepada manusia atau pendapat mereka. Berarti hamba kepada pendapat manusia. Betul kan? Pendapat itu pandangan. Pandangan datang dari akal, pemikiran, pandangan di ujung. Berarti siapa yang bagus akalnya, cerdas pemikirannya, maka pandangannya dipakai oleh orang. Gitu kan? Jadi kita pakai pandangan orang saja sekarang. Banyak hal itu. Hal itu, hal ini, hal itu, hal ini. Kita pakai saja pandangan orang. Meskipun atas nama ilmu, tapi pastikah kita ilmu itu benar? Pandangan itu benar? Albani yang dipakai oleh rantau. Ketika seluruh dunia ulama Ahlussunnah wal Jamaah menolak Albani, rantau pakai Albani, Pak. Jadi itu dalil, contoh-contoh yang menunjukkan kita banyak pakai pendapat-pendapat orang. Pendapat itu ikut nafsu kah, ikut Al-Quran dan Sunnah kah, atau tiada, kita pun tidak tahu. Okey, atau pendapat mereka, atau kepada perintah mereka. Sama juga ini, perintah. Jadi kita berada di bawah perintah orang, yang kadang-kadang perintah itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Itu kan? Perintah macam-macam perintah ada. Kita pening kan? Yang mabuk, langgar orang mati, penjara 2 hari. Yang ini boleh campur, kamu orang jangan campur ya. Boleh jangan cakap. Kamu orang mengaji dulu hal-hal lain. Itu politik nanti lepas mengaji baru kamu orang belajar. Okey? Atau kepada apa sahaja selain Allah. Jadi kita tidak mau kita tidak mau yang terkesan ke atas hati kita itu daripada makhluk, termasuk manusia. Yang kita mau adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain Allah dibilang makhluk, dan makhluk itu tidak terkesan ke atas akal dan hati kita. Itu yang kita mau. Okey? Jadi kita berhenti di situ, nanti kita sambung Allah dalam bisawab kamu. Tanya, ada soalan tak? Nyok. Kau angkat tangan tadi. Oh, baru. Kita tunggu soalan yang boleh mau ke bilik air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhul 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadika as-salihin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.